Lo pikir lo lagi investasi? Enggak bro, lo lagi berjudi. Cuma bedanya lo pakai baju rapi dan buka chart, bukan duduk di meja kasino. Dan yang paling serem, banyak orang nggak sadar kalau mereka udah ketagihan kekalahan. Lucunya, mereka menyebut diri mereka trader. Padahal yang mereka lakuin cuma satu hal, yaitu berharap harga naik biar bisa napas lagi. Kayak lo beli gorengan panas, terus ditiup-tiup biar bisa dimakan. Padahal dari awal lo tahu itu bakal bikin lidah lo kebakar. Gue punya temen, namanya Dimas. Dulu anak kantoran biasa. Gajinya 6 jutaan. Awalnya cuma pengen nambah dikit dari trading, biar bisa bantu bayar kos sama traktir pacar. Klasik banget kan? Dia mulai nonton video tutorial, ikut grup Telegram, baca tips saham dan kripto. Dan setiap kali ada yang posting profit screenshot, dia ngerasa gue juga bisa. Awal bulan pertama dia untung 400.000. Wah, senangnya bukan main. Tapi bulan kedua dia rugi 2 juta. Bulan ketiga minus 5 juta. Tapi anehnya dia tetap lanjut. Karena di kepalanya cuma satu kalimat, yaitu yang penting sabar, nanti juga balik modal. Tapi gak ada yang ngingetin dia kalau sabar tanpa strategi itu cuma cara pelan-pelan buat bangkrut. Masalahnya, banyak orang yang masuk ke dunia trading bukan karena ngerti, tapi karena takut ketinggalan. FOMO, melihat orang lain kaya dari saham, langsung ikut. Lihat koin naik, langsung beli. Padahal yang mereka beli bukan aset, tapi harapan. Dan yang paling ironis, semakin rugi, semakin pengen balas dendam. Kayak habis diputusin, tapi masih ngechat duluan. Lo pikir lo bisa ngalahin market dengan emosi? Market itu kayak laut, tenang di permukaan, tapi bisa nyeret lo ke dalam kapan aja. Dan parahnya lagi, sekarang semua orang bisa trading. Cuma butuh HP dan sinyal. Tapi gak semua orang siap kehilangan uang yang mereka cari dengan keringat. Tapi tunggu dulu, kalau trading itu beresiko, kenapa masih banyak orang yang terus lanjut meskipun udah rugi? Karena di otak manusia, sakit karena rugi rasanya 2 kali lipat lebih kuat daripada senangnya dapat untung. Makanya banyak trader pemula terjebak di ilusi gue hampir menang. Mereka nggak sadar kalau hampir menang sama aja dengan kalah. Dan lo tahu yang lebih bahaya, otak lo bakal terus nyari momen kecil saat lo pernah profit. Itu bikin lo kecanduan, kayak orang ngejar mantan cuma karena pernah bahagia sekali. Padahal orang kaya itu bukan yang paling sering menang, tapi yang paling tahu kapan harus berhenti. Sementara orang biasa justru terus main biar balik modal. Tanpa sadar, mereka lagi main game yang diciptain biar mereka kalah. Dan Dimas
Dia belum tahu kalau malam itu klik kecil di HP-nya bakal ngubah seluruh hidupnya. Waktu itu jam 2 pagi. Dimas gak bisa tidur. Grafik koin yang dia pegang turun 20%. Dia panik, tapi gak mau jual. Terus dia bilang ke gue, "Bro, ini pasti cuma koreksi kecil. Tapi besoknya koin itu anjlok 70%. Dia kehilangan 15 juta dalam semalam. Semua tabungan, uang lembur, dan sisa gajinya lenyap. Yang lebih nyesek bukan karena uangnya hilang, tapi karena dia harus pura-pura kuat. Tiap hari dia buka aplikasi bukan buat trading, tapi buat lihat luka lama. Dan akhirnya dia sadar sesuatu. Dia gak kalah karena market. Dia kalah karena dirinya sendiri gak ngerti apa yang dia mainin. Kayak main Uno, tapi gak baca aturan. Terus marah karena dikalahin bocah 10 tahun. Lo boleh banget belajar trading. Tapi yang lebih penting, belajar dulu ngerti uangnya. Punya tujuan yang jelas. Lo trading buat apa? Nambah pengalaman atau cari jalan pintas menjadi kaya? Kalau lo belum punya dana darurat, belum punya tabungan tetap, tapi udah trading, itu kayak naik motor tanpa helm di jalan tol. Pelan-pelan aja, mulai dari investasi yang lo ngerti. Nabung reksadana, beli saham blue chip, atau bisnis kecil yang lo pahami. Jangan buru-buru pingin kelihatan keren di story. Karena kekayaan sejati gak bisa diposting, cuma bisa dirasain. Dan ingat, bukan berarti lo gak boleh ambil resiko. Tapi pastikan resiko itu punya batas. Bukan nunggu sampai uangnya habis dulu baru sadar. Hari ini Dimas udah berhenti trading. Dia belajar ulang soal keuangan, bikin budget, mulai nabung, dan baru berani investasi pelan-pelan. Dia pernah bilang ke gue, ternyata yang bikin gue miskin bukan marketnya, tapi kesombongan gue sendiri. Dan gue yakin banyak dari lo juga pernah ngerasain hal yang sama. Saat lo ngerasa udah pinter, padahal baru main seminggu. Jadi sebelum lo buka aplikasi trading lagi, tanya dulu ke diri lo sendiri. Gue lagi investasi atau cuma ngelihatin grafik sambil berharap? Karena kadang yang bikin kita hancur bukan kerugian besar, tapi rasa percaya diri yang salah arah. Kalau lo pernah ngalamin hal kayak gini, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Dan ingat, kadang yang paling berbahaya dari trading bukan grafiknya, tapi keyakinan palsu kalau lo gak bakal kalah. Karena yang paling fatal bukan kehilangan uang, tapi kehilangan kesadaran kalau uang itu nyata.